Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi makanan sehat untuk anak. Perkenalkan, saya Sayati NIM 63 dan anggota kelompok saya yaitu yang pertama Umi Marifatul Solihah NIM 43, Riza Suroya NIM 71 dan Atmi Prawuri NIM 77. Sebelum kita beranjak ke materi pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih makanan sehat itu. Menurut Adi Ningsih dalam Rahayu 2018 halaman 67 mengatakan bahwa menu makanan untuk anak usia dini haruslah makanan yang sehat. Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu makanan yang memiliki kandungan berbagai zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur tubuh dalam takaran yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi dari yang disampaikan Adi Ningsih dapat disimpulkan bahwa sumber makanan sehat adalah sumber makanan yang bergizi yang dapat dikonsumsi oleh tubuh dalam takaran yang sesuai. Sedangkan menurut Furqan 2014 halaman 1.4 mengatakan bahwa terdapat dua jenis zat gizi, yaitu zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro yang terdiri dari mineral dan vitamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai urgensi pemberian makanan sehat untuk anak yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya makanan sehat untuk anak. Di sini kami akan memaparkan dua pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Muhammad pada tahun 2015 mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi nutrisi dan gizi yang tepat akan membantu dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak. Nutrisi didapat dari makanan yang diberikan oleh anak. Jadi, makanan itu kan sudah pasti mengandung nutrisi dan gizi. Nah, nutrisi dan gizi tersebut akan membantu untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu menurut Andante dalam artikel Ruang Guru PAUD pada tahun 2018 mengatakan bahwa nutrisi dari makanan adalah sumber utama agar anak dapat berkembang secara optimal, baik sehat secara fisik, mental maupun sosial jika pemberian makanan sehat sesuai dengan kebutuhan anak yang dimulai dari awal kehidupan anak. Jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa aspek penting dalam pemberian makanan sehat bagi anak yaitu untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memenuhi kebutuhan gizi yang diperoleh dari nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi oleh anak. Jadi, makanan yang dikonsumsi atau diberikan kepada anak tersebut akan membantu untuk perkembangan dan pertumbuhan anak karena di dalam makanan tersebut telah mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk anak. Perlu diperhatikan bahwa nutrisi dan gizi ini diperoleh dari makanan atau sumber makanan yang sehat, bukan dari zat kimia yang berbahaya yang dikonsumsi oleh anak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yakni menu makanan sehat untuk balita setiap hari. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai AKG atau angka kecukupan gizi. Nah, di Amerika dikenal dengan istilah RDA atau Recommended Dietary Allowance. Ini adalah istilah yang digunakan untuk standar yang berisi kebutuhan zat gizi per hari yang dianjurkan supaya masyarakat dapat hidup sehat. Nah, RDA di Kanada dikenal dengan istilah Recommended Nutrient Index atau RNI. Sedangkan istilah yang kita kenal dengan sebutan AKG atau angka kecukupan gizi telah ditetapkan oleh Kongres Widya Nasional Pangan dan Gizi atau biasa disingkat dengan WKNGG menurut Yasepin pada tahun 2018. Baik, jadi apa sih angka kecukupan gizi, teman-teman? Nah, angka kecukupan gizi adalah kecukupan pada tingkat konsumsi. Sedangkan pada tingkat penyediaan pangan dan produksi perlu diperhitungkan. Nah, dalam kecukupan protein dan energi bagi masyarakat Indonesia masing-masing 2150 kcal dan 57 gram per orang pada tingkat konsumsi. Angka kecukupan gizi disusun berdasarkan rata-rata per hari, per orang, menurut jenis kelamin,
unsur berat badan, dan tinggi badan menurut Yosepin pada tahun 2018. Badan Nasional Pangan dan Gizi atau biasa disingkat WKNPG menetapkan bahwa angka kecukupan gizi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1968. Nah, pada tahun 1978 angka kecukupan gizi mulai ditinjau secara berkala 5 tahun sekali ditinjau kembali. Nah, dalam tinjauan ini angka kecukupan gizi dari tahun ke tahun mengalami penambahan dan tambahan yang disesuaikan dengan penilaian dan kenyataan di lapangan. Jadi apa sih kegunaan angka kecukupan gizi, teman-teman? Jadi kegunaan angka kecukupan gizi yaitu sebagai acuan dalam penilaian dan perencanaan konsumsi pangan serta acuan perumusan label gizi. Nah, dengan adanya pratinjau ini, angka kecukupan gizi mengalami perkembangan yang sesuai dengan perkembangan iptek gizi maupun ukuran antropometri penduduk. Ini menurut Yosepin pada tahun 2018. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, terdapat tabel angka kecukupan gizi. Berikut tabel akan kami paparkan di makalah kami. Yang kedua, kita akan membahas mengenai MPASI. Apa sih MPASI, teman-teman? Menurut Minta C dan Putra tahun 2016, MPASI atau makanan pendamping ASI yaitu makanan yang diberikan pada bayi ketika bayi memasuki usia 6 bulan. Sebelum bayi berusia 6 bulan, sebaiknya asupan nutrisi berupa ASI eksklusif. Sedangkan menurut Rahmawati dan Setiawati pada tahun 2014, pengertian MPASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi selain ASI yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, jadi pemberian MPASI dilakukan secara bertahap, dari baik dilihat dari segi bentuk ataupun jumlahnya. Pertama kali memberikan MPASI perlu diingat, bahasanya bayi harus memperhatikan kesiapan bayi yang diantaranya adalah keterampilan motorik, keterampilan mengecap dan mengunyah, serta penerimaan bayi terhadap rasa dan bau. Oleh karena itu, pemberian MPASI dilakukan secara bertahap. Nah, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas jadwal pemberian makanan MPASI. Nah, ini yang pertama, menu makan porsi sesuai usia bayi. Sebelum membuat jadwal pemberian makan MPASI untuk bayi, sebaiknya orang tua membuat menu mingguan atau perkiraan menu yang akan dimasak dalam minggu tersebut. Dan memahami porsi makan bayi sesuai dengan tahap umumnya. Menurut Rahmawati dan Setiawati pada tahun 2014 mengatakan bahwa porsi makan bayi yang menggunakan piring orang dewasa adalah sebagai berikut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik mengatur pola makan sehat untuk anak. Di sini ada 3 teknik menurut Muhammad, yaitu yang pertama, membuat jadwal makan anak secara teratur dan menyiapkan menu sarapan di antara jadwal makanan utama dengan jarak pemberian makanan yaitu 3 jam. Yang kedua, memberikan suasana makanan yang menyenangkan untuk membuat anak bersemangat ketika makan. Contohnya itu seperti membentuk makanan itu seperti boneka, seperti itu, dan kreasi yang lainnya. Terus yang terakhir, memberikan contoh nyata ketika makan untuk membiasakan anak menyukai makanan tersebut. Jadi yang awalnya anak itu tidak suka makan sayur, jadi itu bagaimana caranya kita mengajarkan agar anak tersebut suka sayur. Contohnya itu seperti lebih ke memberitahu kepada anak tersebut pada saat makan. Dan pada saat itu juga kita juga harus memakan sayuran tersebut juga. Jadi anak itu biar percaya, ternyata sayur itu tidak pahit ya. Ternyata enak ya. Ternyata ada banyak manfaatnya untuk memakan sayur, seperti itu. Jadi itu cara memberitahunya itu seperti ini. Adek tahu nggak, sayur itu bagus loh untuk kesehatan. Kalau adek nggak mau makan sayur, nanti bisa sakit, nanti mudah lelah. Nah, berikan contoh seperti itu agar anak itu
lebih menyukai sayur tersebut, yang awalnya dia tidak suka makan sayur, dan pada akhirnya anak tersebut itu bisa makan sayur dan lebih suka memakan sayur tersebut. Seperti itu.